Hi everyone, di video kali ini gue pengen ngelanjutin ngebahas atau sharing mengenai pengalaman gue selama nge-YouTube ya. Kalau di sebelumnya gue bahas mengenai view dan sub, kali ini gue pengen bahas mengenai alat yang gue pakai. Jadi ada beberapa yang gue beli khusus buat ini dan ada beberapa yang udah gue punya dan jadi gue tinggal make apa yang udah gue punya juga sih. Ada mikrofon, kamera, tripod, dan laptop. Itu alat yang gue pakai untuk ngerjain ini semua. Gue pengen bahas mengenai tripod dulu kali ya, karena paling gampang. Gue sempat beli yang bisa ditaruh di lantai. Mungkin kalau ditarik tingginya sekitar 1 meter ya. Cukup oke sih dari sisi build quality. Terus patah mungkin karena ada, gue gak tau lah apa, pokoknya begitu gue cek gue mau pakai itu patah, rusak, dan sekarang gue pakai yang tipe ini. Ini tuh cukup murah, harganya mungkin sekitar 8.000 kayaknya seinget gue. Dan kecil sih keuntungannya. Jadi lu bisa taruh di meja, atau kalau misalnya kurang tinggi biasa dikasih buku atau apa. Worth banget menurut gue, harganya cuma 8.000. Saran gue sih kalau mau beli beberapa ya, kalau emang niat buat backup. Dan selanjutnya gue pengen bahas itu laptop. Ini sebenarnya laptop udah lama sih, tahun 2016-an. Speknya juga di saat itu sih cukup pas lah ya. Udah i5 5200U, 2 core 4 thread, RAM-nya juga udah 8GB dual channel, gue upgrade waktu itu. Sama yang terpenting nih ada discrete grafiknya gitu. Ada Nvidia 930M. Ini ngebantu banget sih buat proses rendering di Premiere Pro jadi lebih cepat. Dan gue nge-upload juga pakai laptop. Gue belum pernah langsung dari handphone sih. Soalnya kalau dari web yang gue pakai atau yang gue buka di laptop ini lebih detail seingat gue. Dan selanjutnya itu kamera. Ini salah satu yang cukup memusingkan sih di awal. Saran gue ya pakai handphone. Paling simple. Dan ini gue juga pakai handphone. Gue pernah pakai webcam dengan resolusi 720p. Ini merek yang ternama. Itu enggak banget sih untuk tipe video yang bener-bener kayak gini. Dan jadinya gue pakai handphone untuk mayoritas video gue, kecuali untuk main game ya. Dan handphone gue juga bukan yang tipe flagship. Ini gue kasih tau aja, gue pakai handphone Samsung A8 2018 yang kamera belakangnya itu masih 1, dan hasilnya ya seperti ini. Tapi ini gue shootnya pakai kamera depan sih, dan gue beli app Arium Webcam kalau nggak salah nama appnya. Gue record pakai OBS dan Audacity, dan gue edit lagi, gue warnain atau color grading di Premiere Pro. Menurut gue hasilnya ya cukup oke untuk ukuran segini ya, bahkan sedikit di atas ekspektasi gue. Awalnya gue pengen beli yang mirrorless gitu, tapi itu kan mahal banget ya. Dan pada saat itu gue juga belum tahu bakal seperti apa ke depannya. Tau-tau aja gue beli kamera cuma buat jadinya cuma 20 videoan terus stop, kan sayang gitu. Tapi kalau untuk main game pakai webcam sih ya cukup oke ya, karena kan cuma kecil juga, paling cuma segininya di layar gitu. Jadi mendingan gunain seadanya dulu sih. Tes pakai handphone dulu. Kalau udah yakin atau mau lebih serius ya bisa upgrade gitu. Atau lu bisa minjem ke temen lu atau saudara lu untuk coba-coba dulu.
Selanjutnya gue pengen bahas mengenai mikrofon, salah satu hal yang cukup rumit juga, dan gue udah habis cukup banyak. Ini mungkin salah satu hal yang paling mahal kali ya, kalau di total cost-nya dari semuanya. Gue udah habis sekitar 400 ribuan kali. Jadi gue beli mic condenser di awal. Harga mic-nya juga nggak terlalu mahal sih. Masalahnya di saat itu mungkin sekitar 100 ribu lah harga mic-nya yang awal ini. Gue nggak mau sebutin mereknya. Masalahnya kalau gue pakai mic yang itu kalau kegoyang sedikit ada bunyi kayak keluntung-keluntung gitu. Nggak lama gue beli yang tipe satunya lagi, harganya kurang lebih mirip-mirip gitu. Gue tanya dulu ke penjualnya, ini kalau kegoyang dikit bunyi kayak gitu nggak? Dan kata penjualnya lebih mending gitu. Tetap ada bunyinya sedikit tapi lebih mending gitu. Akhirnya gue beli, keluar uang lagi, total jadi 200 ribuan. Dan hasilnya ternyata sama juga gitu. Dan gue riset, akhirnya gue ngeliat YouTube dan gue search di marketplace juga. Akhirnya gue beli yang gue pakai sekarang. Harganya sekitar 190 ribuan. Dan ini cukup oke sih. Gue bahkan mungkin seingat gue dari awal gue pakainya ini ya. Ini jadi tuh dia ada ininya, apa namanya? Semacam ada baterainya di dalam, bisa lu cas, ada colokannya juga. Cuma sejauh ini sih sangat oke banget sih untuk seharga segini. Walaupun kecil ya, gue cuma taruh di sini doang. Cuma oke buat gue. Mungkin ini salah satu yang bakal gue upgrade kali ya ke depannya. Dan gue masih riset juga. Mungkin kalau mau upgrade, mungkin upgrade ke sekalian yang agak mahalan sih, biar nggak nanggung. Terus dari sisi lighting, gue pakai satu lampu di atas, dan satu lagi ini lampu biasa sih. Satu lagi lampu kayak lampu meja tapi bolamnya bisa diganti. Terus gue colok, gue tembakin ke sini sih. Tadinya pengen beli ring light, cuma karena udah ada ini 2 lighting udah cukup oke. Sama background yang di belakang ini cukup murah. Jadi so far yang paling banyak cost gue itu di mikrofon, karena salah beli ya, udah 2 kali dan untungnya dapet juga. Ini di luar handphone dan laptop ya. Sekarang gue pengen bahas mengenai back sound, karena ini salah satu hal yang cukup penting ya. Awalnya gue sempat ambil yang gratisan gitu, yang disediain di Anchor, karena gue upload podcast gue di Anchor juga ya, dan di situ dia nyediain. Cuma karena pada saat awal-awal gue buat ini, gue juga lagi belajar gitar. Akhirnya gue buat musik sendiri untuk video gue. Gue juga buat kontennya juga sih. Karena gue juga sendiri cukup agak sedikit bingung sih mengenai non-copyright. Tulisannya sih emang non-copyright gitu ya. Yang gue takut adalah itu untuk saat ini. Dan gue gak tahu kedepannya bakal kayak gimana, dan gue gak tahu sisi legalnya seperti apa. Jadi ya sekalian ngetes kemampuan gue, jadi ya udah gue buat musiknya sendiri sih. I think that's it dari sisi alat, dan gue pengen masuk ke kesimpulan. Jadi gue udah buat konten sekitar 6 bulanan. Yang pertama mungkin, kalau gue buat kesimpulannya ya, yang pertama itu konsisten buat sih.
konsisten nulis skrip kalau lu pakai. Kalau kayak gue kan gue pakai skripnya. Dan yang kedua, belajar sih. Terus belajar, terus lihat tutorialnya di YouTube, atau mungkin temen lu ada yang punya YouTube channel juga, lu bisa belajar dari mereka. Ini penting sih. Dan belajar mengenai deskripsi dan teks. Bagian teks tuh harus diisi, deskripsi juga diisi, walaupun gue baru dari bulan kayaknya Agustus akhir ya baru mulai ngisi bagian deskripsi. Dan gue juga masih belajar sih, dan masih akan terus belajar. Yang ketiga, ngelakuin sambil yang kayak tadi gue bilang, terus memperbaiki sih. Kalau awal lu buat mungkin nggak akan, kemungkinan besar nggak akan langsung bagus. Gue sering banget dead air, bahkan menurut gue tadi pas recording di awal episode ini itu nggak mulus banget sih. Dan sampai sekarang ada beberapa episode yang udah jadi full, sampai ke udah gue upload, udah buat thumbnailnya juga. Itu gue bakar. Dan kadang gue ngerekam juga lebih dari 10 kali sih baru jadi. Ini tadi tuh, ini berarti take yang ketiga atau 4. Dan iya, gue masih banyak belibetnya, atau salah ngomong. Record gue tuh nge-review film Cry Macho. Itu brutal banget sih buat gue. Itu mungkin ada sekitar lebih dari 16 kali nge-take. Gue record, stop. Itu sangat melelahkan sih, dan cukup enak juga ya. Ya, recordnya kayaknya waktu itu mungkin lebih dari 16 sih. Dan itu gue lakuin in one sitting. Selanjutnya, yang keempat, jangan nyerah. Karena nggak ada yang instan di sini. Mie instan aja ada proses dulunya dulu gitu. Dan ini berlaku untuk semuanya sih. Bahkan mungkin sampai selamanya. Atau salah satu hal atau kutipan yang sering gue gunain juga ya. Lu boleh nyerah tapi nggak hari ini. Besok gitu. Dan besok lu bilang itu juga gitu. Jadi jangan nyerah. Tetap ngelakuin karena emang gak ada yang gampang sih. Dan yang kelima yang paling penting menurut gue, mulai aja. Karena kalau lu gak mulai, lu gak akan bisa berjalan gitu. Ini step yang paling penting menurut gue. So, ya gue tutup di sini sih pengalaman gue 6 bulan nge-YouTube. Thank you buat yang udah nonton. Walaupun gue ngerasa video ini juga masih sangat rough ya. Gue yakin di luar sana pasti banyak bikin yang lebih proper. Tapi gue pengen, ini dari sisi gue pengen sejujur mungkin, gak ada yang gue buat-buat. Dan masih banyak kurangnya, karena tadi gue juga masih belajar, dan gue akan terus belajar. Terutama belibetnya dan dead air ya. I think that's it. Ini pengalaman gue 6 bulan nge-YouTube. Dan so far sih cukup oke ya. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.